Jawab dulu belum? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 izin mempresentasikan kinerja turbin pada PLTG. Ini ada anggota kelompok yang beranggotakan 5 orang, bisa dilihat nama-namanya. Lanjut ke analisis pendinginan absorbsif. Salah satu faktor yang mempengaruhi performa turbin gas adalah temperatur udara lingkungan turbin gas. Daya yang dihasilkan oleh turbin gas pada kondisi cuaca panas berkurang sebesar 20%. Pengaruh temperatur udara lingkungan turbin gas berdampak pada output daya dan efisiensi sistem. Peningkatan temperatur udara lingkungan turbin gas akan mengurangi kepadatan udara sehingga massa aliran udara yang masuk akan berkurang. Selain itu, konsumsi daya kompresor akan meningkat sebanding dengan peningkatan temperatur udara lingkungan disebabkan kapasitas penyerapan turbin gas konstan sehingga tekanan sebelum turbin gas akan berkurang. Salah satu cara mendinginkan temperatur udara lingkungan turbin gas yaitu dengan menggunakan sistem pendingin absorption chill. Berbeda dengan siklus pendinginan kompresi uap pada umumnya yang menggunakan kompresor, absorption chill memanfaatkan sumber energi panas sebagai input daya utama. Komponen utama dalam sistem pendinginan absorption terdiri dari 4 bagian, diantaranya adalah generator atau reservoir, kondenser, evaporator, dan absorber. Sistem pendinginan absorption coil berfungsi sebagai absorber dan refrigeran. Komposisi absorber dan refrigeran didasarkan fluida kerja yang dipakai. Jenis fluida kerja pada sistem pendinginan absorption coil terdiri dari binari, ternary, dan quaternary. Lanjut ke air standar Bryan coil atau lebih dikenal sebagai sistem Bryan seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping adalah representasi yang disederhanakan dari keadaan yang dilewati oleh udara dalam siklus turbin gas yang terdiri dari kompresor, combustion chamber, dan turbin yang dirancang dengan menanggap udara buang turbin dikembalikan ke keadaan masuk kompresor dengan melewati penukaran panas di mana pembuatan panas ke lingkungan terjadi. Perbedaan panas energi yang terdiri pada kondisi steady state dapat diperoleh dengan mengurangi keseimbangan massa volume kontrol dan laju energi dengan asumsi turbin beroperasi secara adiabatis dan dengan efek energi kinetik dan potensi yang dapat diabaikan. Kinerja yang diperoleh per unit aliran massa adalah, bisa dilihat rumusnya, di mana M menunjukkan laju aliran massa dengan asumsi yang sama, maka kerja kompresor per satuan massa yang mengalir adalah, bisa dilihat di mana W W C menunjukkan masukan kerja kompresor bernilai positif. Panas yang ditambahkan ke siklus persatuan massa adalah, bisa dilihat. Lanjut ke slide yang selanjutnya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, berikut adalah panas yang dibuang per satuan massa. Kemudian bisa dilihat rumusnya, di mana Q out bernilai positif. Efisiensi thermal yang dihasilkan oleh gambarnya sebagai berikut. Kemudian ada Heat Recovery Steam Generator atau HRSG. Adalah peralatan utama dari pembangkit listrik tenaga gas yang berfungsi untuk memanfaatkan gas buang turbin untuk memproduksi uap bertekanan, khususnya superheat steam. Gas buang dari turbin gas yang temperaturnya masih tinggi sekitar
550 Celcius dialirkan masuk ke HRSG untuk memanaskan air di dalam pipa-pipa pemanas. Kemudian gas buang ini dibuang ke atmosfer melalui cerobong dengan temperatur yang sudah rendah sekitar 107 derajat Celcius. Next. Ya, siklus penyerapan single effect water atau lithium bromide. Siklus penyerapan single effect water atau lithium bromide sebagai fluida kerja merupakan manifestasi paling sederhana dari teknologi absorption and heat pump. Komponen utama diberi label dan titik status di garis penghubung diberi nomor titik status. Perangkat terdiri dari dua cangkang silinder yang masing-masing menampung dua komponen yang beroperasi pada tekanan yang hampir sama. Misalnya evaporator dan absorber berada di cangkang yang sama. Meskipun aliran dari jenis komponen fluida yaitu air dan lithium bromida hanya ada dua timbangan massa independen. Sebagai contoh, perhatikan keseimbangan massa pada desorber yang dapat dituliskan pada keseluruhan massa sebagai berikut. Keseimbangan pada lithium bromida dengan asumsi bahwa uap yang meninggalkan desorber memiliki kandungan garam atau lithium bromide 0, menghasilkan rumus sebagai berikut. Next. Ya, untuk rumus lainnya sebagai parameter aliran massa lain yang terkadang berguna adalah rasio kekurang larutan F. Untuk titik status pada gambar 2, F dapat dinyatakan sebagai berikut. Bisa dilihat saja ya teman-teman. Nilai F adalah nilai tipikal dan berguna ketika berhadapan dengan masalah desain. Keseimbangan energi pada evaporator dapat dituliskan dengan sebagai berikut. Dan untuk kondensor juga sudah tercantum. Kemudian ada keseimbangan energi pada desorber yang dapat dituliskan sebagai berikut juga. Dengan demikian pula untuk absorber. Dan keseimbangan energi pada sisi heating larutan penukar panas dapat dituliskan sebagai berikut. Mungkin slide selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, pada sisi cooling larutan pemanas dapat dituliskan sebagai berikut, di mana Q Hx min H sama dengan Q Hx min C. Keseimbangan energi pada pompa dapat ditulis dengan cara yang sama seperti WP sama dengan M2H2 min H1 min dikurangi M1 H1. Setelah perbedaan panas di masing-masing komponen ditentukan, COP-nya untuk pendinginan dapat dihitung. COP sama dengan QE per QD plus WP. Penelitian energetic analysis of single stage lithium bromide water absorption refrigeration system adalah tentang analisis energi secara detail pada absorption chiller dengan kapasitas pendinginan sebesar 140 kW. Analisis dilakukan menggunakan bantuan software MATLAB. Hasil menunjukkan rata-rata peningkatan nilai COP seiring dengan naiknya temperatur generator pada setiap variasi temperatur kondensor, dan menunjukkan rata-rata penurunan nilai COP seiring dengan naiknya temperatur kondensor pada setiap variasi temperatur generator. Lalu ada hasil penelitian dan pembahasan. Parameter perencanaan sistem pendingin absorption chiller didasarkan atas beberapa komponen. Pada penelitian ini, parameter yang ditetapkan adalah temperatur dan tekanan, di mana equipment pada absorption chiller dianggap tetap. Diagram sistem perencanaan ditunjukkan pada gambar berikut. Analisis sistem pendingin absorpsi. Tabel 1 menyajikan hasil analisis pada tiap keadaan di sistem pendingin sesuai gambar 6. Kemudian dari hasil analisis yang diperoleh didapatkan laju panas dan kerja yang dihasilkan pada tiap equipment sistem pendingin absorpsi yang disajikan pada tabel 2. Dari hasil analisis dengan bantuan software solver
Didapatkan nilai COP pada perencanaan sistem pendingin absorpsi sebesar 0,7357. Pemilihan equipment pendingin absorpsi. Setelah dilakukan analisis secara termodinamika pada tiap komponen, kemudian disesuaikan dengan katalog pendinginan absorpsi yang sudah ada dan terjual di pasaran. Absorption chiller yang dipilih adalah Calc tipe CHP 150. Spesifikasi absorption chiller Calc tipe CHP 150 disajikan pada tabel berikut. Next. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. C. Efek variasi temperatur, flue gas, dan kondenser pada sistem pendinginan. Grafik dari hasil variasi temperatur flue gas dan temperatur outlet kondenser pada sistem pendingin absorpsi disajikan pada gambar 7 hingga gambar 11. Di sini ada gambar 7 yang diperlihatkan temperatur inlet flue gas. Dan gambar 7 menunjukkan pengaruh temperatur inlet flue gas yang masuk ke desorber terhadap laju panas pada komponen sistem pendingin absorpsi. Hasil menunjukkan kenaikan penurunan laju panas pada desorber dan absorber seiring dengan meningkatnya temperatur inlet flue gas dengan temperatur outlet kondenser konstan. Penurunan yang pada absorber terlihat lebih signifikan dibandingkan pada desorber. Next. Nah, di sini terdapat kesimpulan yang dimana analisa dan pembahasan yang didapat di bab ini disimpulkan adalah efisiensi thermal dengan siklus Brayton setelah dilakukan minor inspection mengalami peningkatan efisiensi dibandingkan sebelum minor inspection pada beban 137 MW naik sekitar 0,70%. Sehingga efisiensi kompresor dengan siklus Brayton setelah dilakukan minor inspection mengalami kenaikan efisiensi dibandingkan sebelum minor inspection pada beban 137 MW, di situ naik 0,56%. Efisiensi ruang bakar dengan siklus Brayton setelah dilakukan minor inspection mengalami kenaikan efisiensi dibandingkan sebelum minor inspection pada beban 137 MW, naik 0,27%. Efisiensi turbin dengan siklus Brayton setelah dilakukan minor inspection mengalami kenaikan efisiensi dibandingkan sebelum minor inspection pada beban 137 MW, naik 1,35%. Efisiensi heat rate dengan siklus Brayton setelah dilakukan minor inspection meningkat karena mengalami penurunan nilai heat rate dibandingkan sebelum minor inspection pada beban 137 MW sebesar 216,61 kJ per kWh. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga cok. Coba lihat dulu dah.